Bayangin kalian bermain di depan layar kalian, bermain turnamen yang diadakan tiap Selasa malam, namanya Title Tuesday, dan lawan yang kalian hadapi adalah Grandmaster Arjun Erigaisi, pecatur dengan peringkat 6 dunia saat ini dan rating super tinggi. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya di luar dugaan. Kalau kalian pikir saya akan kalah dengan cepat, justru di game ini saya memberikan perlawanan yang sengit, bahkan harusnya menang. Apa yang terjadi? Kita bahas gamenya. Teman-teman, saya bermain dengan buah hitam. Kita sama-sama memiliki 3 poin dari 4 babak. Ini guys. Arjun Erigaisi pegang buah putih, memulai dengan langkah D4. Kemudian saya jawab kuda F6. Dia main bishop ke petak G5. Ini adalah Tromposky attack. Ya teman-teman. Bedanya dengan London system, satu petak aja. Kemudian hitam mainkan langkah E6, putih E4, hitam H6. Kemudian putih makan, saya makan balik dengan queen. Kemudian Arjun mainkan langkah C3. Yes, biasanya untuk mengokohkan pion center di petak D4. Kemudian saya mainkan langkah B6 dengan ide gajah keluar ke petak B7. Putih bishop D3, saya keluarkan bishop, fianchetto, kemudian putih kuda E2. Kenapa kudanya keluar ke petak E2? Dia mau setup 3 pion sejajar. Kemudian saya tarik mundur queen, mempersiapkan untuk gajahnya keluar. Kemudian putih rokade, saya keluarin bishop ke petak E7. Kemudian Arjun mainkan langkah F4. Saya lanjutkan dengan rokade. Kemudian putih kuda D2. Saya mainkan langkah C5, ganggu petak center. Arjun kuda ke petak F3. Kemudian saya makan pion center, dimakan balik, dan kemudian saya dorong D6. Kenapa nggak 2 langkah D5? Karena saya ingin menjegal atau tidak membiarkan Arjun Erigaisi menguasai petak center dengan menaruh kuda di petak E5. Arjun menarik bishop ke petak C2. Saya tahu tujuannya. Dia mau setup queen ke petak D3 dan ancaman diagonal mematikan ke petak H7. Apa respon saya? Propilaksis. Langsung saya mainkan. Propilaksis adalah ide atau nama teknik catur dengan ide mematahkan ide lawan, teman-teman. Nah, itu namanya propilaksis. Kemudian benteng ke petak E1, saya mainkan langkah kuda ke petak C6. Tujuannya mau kuda B4, benteng ke petak C1, saya mainkan dulu benteng ke petak C8, langkah ke-15, putih kuda C3. Menurut saya Arjun mungkin akan mainkan langkah D5 ketika dimakan menempatkan kuda di kuat di petak center. Saya di sini harusnya mainkan langkah B5 yang lebih tepat, tapi saya lebih pilih langkah D5. Ya, bukan langkah yang tepat. Arjun menemukan langkah tepat, E5. Kemudian saya menekan gajah B4. Coba menukar gajah yang pasif dengan kuda di petak C3. Supaya pionnya jadi strukturnya berubah dan jadi hanging pawn. Jadi kelemahan buat putih. Arjun mainnya itu tipe-tipikal taktikal, teman-teman. Dia nggak peduli, dia orang yang gaya mainnya selalu mengejar raja lawan. Dia mainkan langkah F5. Saya gebuk dulu kuda, dimakan balik. Dan kemudian saya makan, dia makan lagi, dan kemudian saya benteng C7. Arjun mainkan langkah H4 di sini. Ya, saya nggak tahu tujuannya, sepertinya ingin mengganggu lewat sayap raja, kasih napas buat raja juga. Ya, kemudian saya mainkan langkah kuda E7, ancam bishopnya. Bishop ditarik mundur ya, dengan tujuan menteri ke petak C2. Saya lupa, harusnya di sini saya mainkan langkah gajah C8 untuk gajah F5. Ya, tapi saya mainkan langkah menteri C8, ganggu pion. Arjun langsung menteri C2, bahaya sekali. Harus ditutup dan dia queen D2. Ganggu pion H6, saya jaga, kemudian menteri naik ke petak F4. Ngeri banget nih, saya jaga lagi menteri ke petak E6. Kemudian benteng naik ke petak E3, saya tutup kuda ke petak F5. Ya, saya nggak mau memberikan kesempatan putih G4 atau kudanya mundur ke petak H2. Kemudian benteng pindah atau naik kuda ke petak G4, ini akan berbahaya. Jadi langsung taktis kuda F5. Ya, saya juga siap kalau misalkan dimakan, maka saya makan balik dengan queen. Tapi Arjun nggak berani, dia mundurin lagi benteng ke petak E1. Saya doublein benteng ke petak C8. Ya, pada langkah yang kurang tepat harusnya benteng C6. Arjun di sini harusnya G4, tapi dia di sini mainin langkah H5. Apa tujuan dari H5? H5 mau ganggu kuda di petak F5.
Kemudian apa jawaban saya? Saya jawab dengan benteng makan pion C3. Dia makan lagi. Kemudian makan lagi benteng C3. Dan kemudian dia makan pion G6, saya makan balik dengan pion. 30 langkah sudah terjadi. Ya. Kemudian Arjun di sini mulai frustasi sepertinya. Dia langsung gebuk kuda petak F3. Tapi mungkin tujuannya mau meloloskan pion ini. Saya makan dengan queen. Kalau Arjun berniat untuk makan dan kemudian mendorong pion ini, masih terlalu jauh ya teman-teman. Saya bisa cegah dengan benteng C8, benteng E8. Mungkin dia sadar, akhirnya dia pindahin queen ke petak K4. Dan ini adalah kesempatan untuk saya unggul. Saya langsung mainkan langkah serangan G5. Queen dia mundur ke petak G3. Saya harusnya mainkan menteri F4, sudah unggul cukup besar di sini, tapi saya main bishop C8. Putih benteng F1, coba kasih ancaman discover take. Harusnya di sini putih mendorong E6 nih. Lebih bagus ya supaya menteri masuk, tapi Arjun di sini benteng F1. Kemudian saya dorong G4. Ya, memberikan ikatan. Tapi juga nggak bisa makan karena saya diikat juga dengan queen di petak G3. Arjun mainin langkah raja H2. Saya cek queen ke petak H5. Dia tutup, saya makan. Dia makan dan di sini harusnya saya mainkan langkah G3 dengan tujuan mengunci raja di back rank. Tapi saya mainin langkah benteng D3 dulu. Kemudian dia benteng C1. Kesempatan itu belum hilang teman-teman. Gajah ke petak E6 dan harusnya tadi G3, gajah naik ke petak G4 apabila di sini pada saat benteng C1 kemudian dorong G3 dan kemudian mainkan gajah G4 sudah terkunci lah back rank rajanya putih. Jadi kalaupun putih di sini mainin benteng naik ke atas, saya mundur aja. Tapi itulah teman-teman ya. Karena waktu tinggal sedikit, tinggal 6 detik teman-teman, saya mainkan gajah 6. Ini formatnya 3 menit dan bonus waktu 1 detik setiap langkahnya. Untung internetnya nggak putus nih ya. Benteng C7 skak, raja ke petak G8 dan kemudian G3 saya mainkan benteng D2, raja G1 saya ambil pion, kemudian dia kuda ke petak G6. Saya mainkan langkah benteng E4, kunci pionnya, kemudian dia mainkan benteng A7, bukan langkah yang tepat. Harusnya kuda E7. Ya, benteng A7 kemudian saya mainkan gajah F7, ancam kudanya, langkah yang tepat sekali lagi, kuda E7, raja F8. Kuda C6 bukan langkah yang tepat, saya kembali menemukan langkah akurat gajah E8. Benteng A8 kunci, saya D4. Kemudian benteng ke petak D8, saya dorong D3. Kalau dimakan, kuda jatuh. Raja F2, benteng E2. Waktu saya tinggal 5 detik, saya panik teman-teman. Raja F1, benteng E3. Raja F2, benteng E2. Raja F1, benteng E3. Akhirnya kuda ke petak B4 dipilih oleh Arjun. Dan harusnya ini sudah keunggulan yang cukup besar teman-teman. Saya bisa makan G3 atau raja meninggalkan petak G7 supaya promosi. Saya pilih raja E7 dan itu tidak tepat. Ya. Kemudian Arjun juga tidak tepat, dia mainkan benteng D3, harusnya kuda D5. Di sini harusnya gampang sekali ya, sederhana sekali teman-teman. Harusnya saya makan dan kemudian gajah B5, raja harus menjaga, saya raja ke petak E6, raja E3, saya makan, unggul pion bebas. Ya ampun. Pasti menang in game ya. Saya malah mainkan langkah gajah B5 dulu sehingga dia ada kuda D5 teman-teman. Raja E6, makan E3, kemudian saya makan, raja F2 baru H5. Ya, kemudian kuda ke petak G2 ini udah ya sebenarnya masih unggul ya. Masih bisa. Saya gajah B1 dan kemudian dia mainkan langkah A3, saya raja E5, dia raja E3. Saya kembali salah, raja D5 harusnya dijaga pion. Masih unggul ya 3-2. Raja D5 dan akhirnya kena kuda F4. Makan. Kemudian raja petak B3, kuda F6. Saya makan, dia kuda G4. Ya sudah, remis ya. B5, kuda E5, B4, kuda C6. Nah. Akurasi saya 80,9%, putih 79,8% teman-teman. Sayang sekali ya. Hampir nyaris menang lawan peringkat 6 dunia. Tapi apapun itu, akhirnya saya finish peringkat 40 peringkat 40-an ya teman-teman ya. Kalau nggak salah peringkat berapa ya? Peringkat terbaik saya di turnamen Title Tuesday peringkat 26 teman-teman. Saya finish di peringkat 46 nih.
Ya, saya satu-satunya ada dua sih. Satu dari Kamal Shah. Saya dua orang pemain catur Indonesia yang bermain di Title Tuesday dan ya itulah yang terjadi teman-teman. Jadi kalau kalian pengen lihat saya bermain melawan pecatur top dunia lagi, ikutin tiap Selasa malam. Kalau kalian pengen jago seperti saya, kalian bisa gabung di kelas saya. Saya membuka kelas untuk para pemain catur. Siapapun yang pengen jago, pengen improve elo rating, saya membuka kelas online. Silakan gabung ke RL Chess Academy. Silakan kunjungi deskripsi di bawah ini, teman-teman. Saya menyelesaikan 7 poin ya dengan 11 babak. Di antara lain saya bertemu dengan nama-nama pecatur top seperti Alexander Bortnik ya. Alexander Bortnik ya. Kemudian pemain catur top lainnya. Ya. Nih. Saya bertemu Narayana Srinath ya. Narayana Sunidul ya. Dari India. Ya. Jadi saya bertemu dengan bentar. Ya, saya bertemu dengan 3 Grandmaster ya. Arjun Erigaisi, Alexander Bortnik, dan satu lagi Narayanan. Kemudian 4 Grandmaster, satu lagi Aram Hakobian. 4 Grandmaster. Kemudian bertemu dengan 2 IM, menang Viktor Sklarov, kemudian Kevin George Mikel. Ya, kemudian menang sama 2 FM, Arthur Bernotas dan Bertazan Skizlai dari Hongaria. Dan kemudian menang sama NM dari Vietnam. Kemudian 1 CM dan 1 NM remis. Itulah yang terjadi, teman-teman. Dukung terus RL Chess, mudah-mudahan saya bisa terus meningkatkan gelar dan bisa improve terus. Jangan berhenti mendukung RL Chess biar terus maju, guys. Kita bertemu di video berikutnya. Apa komentar kalian, guys? Semoga bisa dapat sponsor dan bisa naikin titel lagi, guys.